masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala nanti itu ada 5 fase yang harus dilewati. Yang pertama alam kubur. Ini alam kubur. Jadi setiap jiwa manusia meninggal dunia akan dimasukkan di dalam kubur. Nah itu. Kemudian setelah masuk di dalam kubur akan masuk pada fase yang kedua. Ya, yaitu manusia akan dibangkitkan yang disebut dengan pada mahsyar. Itu. Setelah dibangkitkan di pada mahsyar, masuk ke fase yang ketiga, yaitu manusia akan diberikan catatan amal. Ya, ada yang diberikan catatan amalnya dari kiri, ada dari kanan. Itu diberikan catatan amalnya. Kemudian yang keempat, nanti kita ada satu tempat yang disebut dengan mizan, timbangan, ditimbang amalan. Dan yang kelima, disitulah manusia penentuan menuju masuk surga yang melewati sirat, jembatan siratal mustaqim. Itu nanti yang kita jalani sirat ini untuk masuk ke dalam surga atau kita masuk ke dalam api neraka. Jadi ini 5 fase yang dilalui orang yang meninggal dunia. Akan tetapi ada 4 golongan manusia tidak melalui itu, diberikan fasilitas khusus. Nah itu Pak, ini orang hebat ini. Karena kalau dia nanti meninggal dunia tidak melalui lagi fase-fase itu, langsung masuk ke dalam surganya Allah. Di dalam kuburnya diberi fasilitas. Kemudian nanti pada mahsyar, ya, sampai kepada mizan, sampai masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala, dia selalu diberikan VIP, pelayanan VIP, pelayanan khusus. Ya, 4 golongan itu. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman lebiki, Puang Haji Ambo Sallo, ya, alhamdulillah kita doakan beliau sehat terus, ya. Ada Pak Manajer, Masya Allah. Setiap jiwa manusia yang meninggal dunia, pertama itu Pak masuk ke alam kubur. Itu hatta zurtumul makabir. Setiap manusia apapun profesinya, apapun pekerjaannya, semua masuk ke kubur dulu. Di kuburan ini ada manusia terbagi 3. Kata Syekh Athaillah Sekandari, terbagi 3 nanti orang masuk dalam kubur. Pertama, ada manusia masuk dalam kubur penuh dengan pemeriksaan. Ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Ya. "Man imamuka?" "Ma imamuka?" Siapa imammu? Ya. Nah, niga salsuremu, dari mana hartamu, kau gunakan untuk apa hartamu, ditanya semua. Itu Pak. Yang kedua, ada orang nanti masuk di alam kubur. Setelah dia masuk di alam kubur tidak ditanya, tapi dia hanya disuruh istirahat di dalam kuburnya tanpa pertanyaan. Dikatakan kepadanya, "Num kanaumul arus." Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Tidak diperiksa lagi, dia hanya merasakan kenikmatan di dalam kuburnya. Siapa mereka? Ada 2. Satu, mereka orang-orang yang memperbaiki caranya bersuci. Suci badannya, suci zahirnya, dan suci batinnya. Nah itu Pak, tinggal di dalam kubur itu seperti tidurnya pengantin baru. Pertama, suci badannya. Biasa kita dengar ada orang disiksa di alam kuburnya itu karena ketika dia buang hajat, kuret temik, dia sudah kencing, pakaiannya terkena najis, dipakai lagi untuk sholat. Akhirnya dia dihukum di alam kuburnya. Makanya zahirnya, tempat sholatnya, pakaiannya dia selalu terhindar daripada najis. Gitu. Kemudian suci batinnya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, jadi orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang membersihkan batinnya, membersihkan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan orang-orang yang rugi dan celaka itu adalah orang-orang yang mengotori hatinya. Ya. Jadi 2 ini akan mendapatkan fasilitas di alam kubur itu, tidur seperti tidurnya pengantin baru, yaitu orang yang memperbaiki cara bersucinya. Kemudian yang kedua adalah orang yang menghargai, menghormati, ikram lil walidain, memuliakan kedua orang tuanya. Nah itu Pak. Jadi orang yang memuliakan kedua orang tuanya nanti itu tidur-tidur kayak pengantin baru itu di alam kuburnya. Itu fasilitas yang diberikan kepada orang yang kedua. Yang orang pertama tadi diperiksa, orang kedua disuruh tidur nyaman. Orang ketiga
itu diberikan makam tersendiri yang bukan di alam kuburnya itu. Ada makam sendirinya. Ada makamnya, ada tempat sendiri. Siapa itu? Orang yang mati syahid, para nabi, dan juga ulama hakiki menambahkan termasuk para aulia, wali-wali Allah itu. Jadi itu wali, nabi, orang mati syahid, itu ada tempatnya khusus. Ya, jadi harus dibedakan itu, Pak. Ada tempat khususnya. Inilah yang disebut dalam Al-Quran. Nahnu narzuku. Apa namanya itu? Dikatakan dalam Al-Quran itu bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Dia hidup di sisi Tuhannya dan dia tetap menikmati fasilitas-fasilitas dari Tuhannya, diberikan nikmat di dalam tempat dan makam yang khusus. Nah itu. Jadi nanti kita ditanya, orang masuk di dalam kubur itu, ada hadis menceritakan itu dalam kitab Daqaiqul Akbar, juga dijelaskan dalam Sirrul Asrar. Ada orang itu hari ketujuhnya kembali ke rumahnya, melihat semua keluarganya, ya kan? Hari yang 40-nya diberikan fasilitas lagi, dia kembali ke rumahnya, melihat semua keluarganya, anak-anaknya, semua orang tuanya, ya, atau keluarga-keluarga di rumahnya, dia dikembalikan nyawanya, rohnya, ya. Jawaban daripada pertanyaan ini kita kembali kepada 3 tadi. Orang masuk di alam kubur itu 3. Pertama, ada yang masuk penuh dengan pemeriksaan. Marrabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ditanya semua. Hartamu dari mana kau gunakan untuk apa? Ya. Pertanggungjawabanmu terhadap pangkat, jabatan, masa mudamu, ditanya semua. Ini tidak diberi fasilitas untuk kembali ke rumahnya, melihat sanak keluarganya, karena dia sibuk dengan pertanyaan mungkar wa nakir di alam kubur. Yang kedua tadi, dia disuruh tidur nyaman saja dan dia diberi fasilitas bisa kembali ke rumahnya. Jadi orang mati 7 hari, 40 hari itu hadisnya, bisa kembali ke rumahnya melihat, menyaksikan keluarganya. Kenapa? Karena dia tidak ditanya-tanya lagi, diberi kebebasan keluasan di alam kuburnya. Karena 2 syarat, dua rahasia tadi, ya, yaitu dia memperbaiki cara bersucinya, kemudian yang kedua dia memuliakan orang tuanya. Nah itu. Kemudian yang ketiga, orang masuk di alam kubur ini dia diberikan makam sendiri, tempat sendiri. Nah itu. Siapa mereka? Adalah para wali, para nabi, dan orang-orang yang mati syahid. Ya, itu fasilitas khusus. Ya, jadi di alam kuburnya itu dia dilayani khusus, diberikan tempat yang khusus, ya, bal ahya inda rabbihim yurzaqun, dihidupkan khusus oleh Allah dan diberikan rezeki khusus oleh Allah Ta'ala. Nah, ini adalah orang-orang yang mendapatkan fasilitas VIP di alam kuburnya. Ya, itu, Pak. Setelah itu, orang masuk di alam kubur, akan ada sesuatu tempat lagi yang akan dia pergi, yang disebut dengan pada mahsyar. Pada mahsyar itu 1 jengkal kepala kita dari matahari. Maka dia itu pandritata ko igarru yaro kasih na pada mahsyar rede utak taruh pelang. Ya. Siapa mereka yang akan terbebas daripada panasnya pada mahsyar itu? Salah satunya adalah pemuda yang tergantung hatinya di masjid. Nah itu, pemuda yang tergantung hatinya di masjid. Jadi itu baiknya itu anak-anak muda semua seperti anak-anak kita ini, adik-adik kita ini, ya, malolomo kau umurna mati dulu di lo masjid, ya, masih muda umurnya sudah rajin menginjakkan kaki di masjid. Ya, orang-orang yang tergantung hatinya di masjid itu salah satu orang nanti yang diberikan naungan di mana tidak ada naungan lagi, yaitu di padang mahsyar, ya. Nah itu. Kemudian imamun adilun, ya, pemimpin yang adil. Jadi pemimpin-pemimpin yang adil itu nanti ya dapat fasilitas di padang mahsyar. Ya, ya apa kalau pemimpin korupsi ya sudah tidak ada payungnya di akhir. Ya, jadi kita semua ini adalah pemimpin, kata Nabi. Ya, pertama kita masyarakat biasa pemimpin bagi diri sendiri. Ya, bagaimana desa pemimpin kepada rakyat desanya, bupati pemimpin kepada rakyat kabupaten. Ya. Kita semua ini adalah pemimpin. Setiap jiwa manusia pemimpin, paling minimal memimpin diri kita sendiri. Orang yang sudah berkeluarga pemimpin kepada keluarganya, pemimpin kepada anak-anaknya. Nah, itu. Jadi kita semua adalah pemimpin. Kita memimpin diri kita untuk menuju di jalannya Allah Ta'ala.
Ya, siapa manusia yang tidak bisa memimpin dirinya di jalan Allah, maka dia tidak akan mendapatkan naungan daripada masyarakat. Makanya jadi pemimpin untuk diri kita sendiri, maka Allah Ta'ala akan berikan fasilitas khusus daripada masyarakat. Nah itu Pak. Kemudian selanjutnya setelah kita berada di pada masyarakat, kita akan berpindah kepada alam yang selanjutnya, tempat yang selanjutnya, makom yang selanjutnya, yaitu kita akan menuju kepada mizan. Ya, di mizan ini pertama-tama diserahkan dulu catatan amal kita. Ya, reki catatan amal kita. Di situ ada tanda-tanda. Kata Nabi, kalau orang diberikan catatan amalnya dari tangan kirinya, maka tanda-tanda bahwa dia akan celaka. Tapi kalau dia diberikan amalnya, catatan amalnya di tangan kanannya, maka dia tanda-tanda akan selamat. Ya, jadi penerimaan catatan amal. Jadi orang yang terima catatan amalnya dari tangan kirinya itu, dalam satu riwayat dia sudah pingsan setelah menerima catatan amalnya, apabila dia menerima dari tangan kirinya. Nah itu. Setelah diserahkan catatan amal, maka kita membuka lembaran catatan amal kita, maka pada saat itu dikumpullah amal-amal kita yang tercatat di dalam catatan amal itu. Kemudian mizan, ditimbang amal itu. Ditimbang. Mana yang lebih berat, kebaikannya apa keburukannya. Kembali saya katakan bahwa tadi tidak ada manusia yang baik semua Pak. Dan tidak ada manusia buruk semuanya. Pasti ada baiknya, ada buruknya. Karena Al-Quran sudah menjanjikan itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, di balik kebaikan ada keburukan pada diri manusia. Di balik keburukan ada kebaikan pada diri manusia. Sebagaimana seimbangnya antara akal dan nafsu, seimbangnya antara hati dan nafsu, semua memiliki fungsi masing-masing. Ada potensi berbuat baik, ada potensi berbuat jahat. Tapi nanti amalan-amalan kita akan ditimbang, kecuali malaikat dan syaitan. Karena kalau manusia baik semua, itu bukan manusia, setan. Malaikat. Tapi kalau dia buruk semua, dia setan. Kalau dia ada baiknya ada buruknya, dia manusia. Nah itu. Jadi manusia itu ada baiknya ada buruknya. Cuma kebaikan dan keburukan itu nanti akan ditimbang. Nah itu Pak. Setelah ditimbang mana yang lebih berat, kebaikannya apa keburukannya. Nah itu Pak. Di dalam satu riwayat Nabi mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Timbang-timbanglah dirimu di dunia sebelum engkau ditimbang di akhirat. Artinya apa? Di dunia ini wadi memang ditimbang aleta. Maka dah mega ga dosa aku, mega ga mana? Lebih banyak ke dosa aku, lebih banyak ke amal itu. Itu sudah bisa ditimbang itu. Coba kalau dipejam mata sejenak, Pak. Dipejam mata sejenak. Kita pejam mata kita mampu merasakan, oh amal keburukan saya lebih besar daripada kebaikan. Pasti bisa Pak. Tidak ada yang bisa mengukur kebaikan yang ada pada diri kita kecuali diri kita sendiri. Ya, pasti bisa makada. Koi pejam mata makada. Oh, si koi ini makun repuro bale ya si koi ini Pak balu puro, si koi ini to puro janci salah. Pasti bisa kita Pak. Selama normal pikiran, kita bisa menimbang hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita bisa menimbang kebaikan dan keburukan kita. Nah, sebelum kita ditimbang nanti di akhirat itu. Nah itu jemaah rahmatullah. Makanya dalam satu riwayat itu ada ungkapan Syekh Athaillah dalam Al-Hikam itu, mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum kamu mati. Nah itu. Matilah kamu sebelum kamu mati. Mati ni menur yo tematimu. Nah itu. Maksudnya apa? Kita di dunia ini sudah bisa merasakan kehidupan akhirat sebelum kita ke akhirat. Kita bisa merasakan itu. Maka dah di sesurga kak matu ya kali seranaka kak pasti ada bisikan dari dalam bahwa di seranaka kak aja ya. Ya. Makanya siapa yang akan masuk surga adalah manusia dua. Satu, berat timbangan amalnya. Yang kedua, diampuni dosanya. Ini isinya surga ini dua Pak. Berat timbangan amalnya atau diampuni dosa-dosanya. Nah itu. Yang berat timbangan amalnya. Wa fil akhirati adzabun
شديد ومغفرة من الله ورضوانا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Wa fil akhirati, di akhirat itu adzabun syadidun, ada azab, ada hukuman. Wa magfiratun minallah, dan ada ampunan Allah. Wa ridwana, dan ada ridho Allah. Jadi di akhirat itu telumi penduduk akhirat telu. Pertama, ada orang dihukum karena dosanya, ya naruh di asaranaka. Isinya surga dua. Pertama, wa magfiratun minallah, orang-orang yang diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, waridwana, orang-orang yang memiliki amal yang banyak, yang diridhoi oleh Allah. Jadi ini penduduk surga ini. Jadi usahakan kita ada di dua ini. Pertama, amal kita mega meman nih. Mapamula becut di masampa jam meman nih, makasih meman nih badana. Ini nanti masuk waridwana, amalnya banyak. Nah, kau pelik na maloppo nih pada reki mapakwe macuani. Kita ingat dosa tak megalat dek, kita tobat sama Allah. Kau tobat ki diampuni dosa tak sama aja, surga juga. Ya, surga saja. Surga juga kita dapatkan. Itu konsepnya itu. Jadi nanti akan ada mizan, ditimbang amal-amal kita. Dan pada saat ditimbang amal kita, ada orang di catatan amalnya banyak. Akan tetapi saat ditimbang dia akan mendrek. Nah itu Pak, ini yang bahaya ini. Amalnya dalam catatan mega, tapi ditimbangi dia pendek imanika ayat ramalan. Kenapa tidak dinaikkan? Ada dua penyebab. Yang pertama, amalnya tidak dinaikkan dalam timbangan disebabkan karena mu'allaqu bainas samawati wal ardh. Tak gantung iri pallawangan nalangi enatanai amalan. Contoh, orang yang puasa Ramadan 1 bulan full, ngaji pada bulan Ramadan, maka Nabi bilang apabila ia tidak mengeluarkan zakatnya, zakat fitrahnya, maka tidak akan sampai amalnya ke Allah. Dia tergantung antara langit dan bumi. Jadi itu amalnya ada, tapi tidak bisa dimasukkan dalam timbangan. Kenapa? Karena mu'allaqu bainas samawati wal ardh. Dia tergantung di antara langit dan bumi, disebabkan karena tidak ada yang mengantarnya untuk sampai. Apa pengantarnya amal ibadah itu sampai? Seperti puasa Ramadan itu adalah zakatul fitrah. Ya itu Pak, zakat. Kalau orang tidak keluarkan zakat itu Pak, amalnya tidak sampai. Nah itu. Dinalat tu amalan. Ya, jadi usahakan zakat ini menjadi perhatian. Saya kira alena tomatuaki zakatnya tertata dengan baik. Ya, alangkah baiknya kalau ada manajer khusus yang mempertimbangkan itu zakatnya sekian, untuk bayar hutang sekian. Untuk apa? Untuk keselamatan ini, agar amal-amal diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, saya kira sangat luar biasa. Masih kita sudah ada, itu sudah menjadi bahagian daripada infak sedekah kita keluar di jalan Allah Ta'ala. Nah, tapi untuk zakatnya lain juga, karena zakat itu hukumnya maujud, wajib. Ya. Kemudian amal yang tidak dinaikkan di dalam timbangan yang kedua disebabkan karena amalnya banyak, tapi dia ada sengketa dengan orang lain. Nah ini amalnya tidak ditimbang. Contoh, saya punya amal puasa, saya punya zakat, saya punya sholat, saya banyak berbuat baik, banyak menyumbang. Akan tetapi ada orang saya fitnah, ada orang saya cerita kejelekannya. Maka orang-orang yang dicerita kejelekannya itu Pak, Nabi katakan amal-amal kita disumbangkan ke dia, dan kejelekannya dia dikasih kepada kita. Jadi nanti di akhirat itu ada orang cipului, banyak amalnya tapi dia dipendek ditimbang. Kenapa tidak bisa ditimbang? Karena dia telah mengeluarkan amalnya itu untuk diberikan kepada orang lain. Ya, jadi hati-hati ini cerita jeleknya orang. Ya anu apa-apa. Ai majatu ampin itu lah. Suka cerita jeleknya orang, ghibah. Maka orang yang ghibah itu amal-amalnya nanti itu tidak dinaikkan di timbangan, di mizan. Akhirnya dia merasa amalnya banyak, tapi diturunkan itu amalnya tidak masuk di timbangan. Kenapa? Kurena sumbangan. Banyak sekali orang yang dia telah
ceritakan kejelekannya. Banyak sekali orang yang telah dia fitnah, akhirnya amal-amalnya dia sumbangkan kepada orang-orang yang dia ghibah. Makanya sangat Allah membenci orang-orang yang suka fitnah dan ghibah. Maka Ustaz, saya cerita karena begitu memang. Kalau begitu memang berarti itulah ghibah. Maka Ustaz, ceritai nadenak ko pak, itu fitnah namanya. Jadi ghibah dan fitnah ini dua-duanya tidak ada yang cocok. Cocok isana jangan cerita. Karena kalau dia cocok, maka dia menjadi ghibah. Orang ini jelek, kita cerita kejelekannya, maka itu ghibah namanya. Cerita jahit tahu ya, ngecang nabita. Kalau dia difitnah, maka memang nih, akan sana denak ko. Itu dia mencuri, itu dia berzina, itu dia berbuat jahat. Nah denak ko, itu fitnah. Ghibah dan fitnah sama-sama pak, mengambil amal kita. Makanya jadi cikur nanti pada mizan itu. Masuk mewah? Belum ya? Belum ya? Itu di mizan. Selanjutnya setelah ditimbang amal-amal kita akan menuju kepada fase selanjutnya, yaitu nantinya ada yang disebut dengan sirat. Sirat itu dalam riwayat seperti rambut dibelah dua. Ya, rambut dibelah 7, yaitu ada hadisnya dia. Rambut kita dua tak itu dibelah 7, iana rumah itu dileting. Ya, dalam akal pikiran kita itu tidak masuk akal karena memang bukan untuk diakali. Ini adalah berita dari Allah Ta'ala, diterima saja dengan iman. Seperti kita menerima perjalanan Nabi naik ke langit yang ke-7 dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, dari Makkah ke Palestina, baru naik lagi di langit yang ke-7. Dia pulang balik 7 kali, tapi Nabi SAW hanya dalam perjalanan setengah malam, tidak sampai 1 malam. Tidak masuk akal. Memang bukan untuk diakali, hanya untuk diimani, dipercaya saja. Ya, itulah yang disebut dengan iman. Ya kopura pinita mata, napai teper ipatongan menyesena. Bukan iman namanya, tapi ipatongan. Tapi sebelum kita lihat, kita yakin seyakin-yakinnya karena ini dari Allah, itulah iman. Jadi kita mengimani. Nanti di akhirat ada namanya sirat, jembatan, leteang. Jembatan ini kita akan lewati semua itu. Ya. Pada saat kita melewati sirat, hanya orang-orang yang bisa selamat melewati itu adalah orang-orang yang tidak berat. Kenapa dia tidak berat? Karena dia tidak berat dengan dosa-dosanya. Ya, dia tidak berat dengan dosa-dosanya. Dan ada orang kilat. Nampai mendreko jembatan itu. Kilat ilat tukul siwal. Ya itu. Orang yang akan kilat itu pak adalah orang-orang yang sidik, jujur. Ya, itu kilat nanti itu. Orang-orang yang jujur. Nah ya tuh nama kok pak orang jilat dan ilulungan ke jujur deh. Mar jilat. Sakit balle mani bawa. Ia pagawewe, aga balle na pagawe. Megala laporan dana bos. Pokoknya untuk menyelesaikan data dia na pada na pakai si bawa na catai. Iya. Begitu pun orang dalam perusahaan icatak mani maka daga pikurana ko catak bawa ni ukini kan selesai. Artinya ya roja dena mulai ro balle mana? Mulai dari instansi perkantoran, perusahaan. Ya. Bahkan kadang-kadang masjid pun begitu, minta dana sama pemerintah. Dena perluan ero di papa kalau na bangun na tambay. Ya. 100 juta na perluan proposalna, melo mebu kegiatan, 100 juta na pertama 150 juta. Na tambay tulisan na ini. Kenapa? Nah sebab mapa kotor biasa 100 juta na kurangi na kurangi sih kok. Jadi nasa palab di memang di sebelum na kurangi. Jadi dilema jadinya pak. Jadi sekarang bagaimana mana Pak Joko tahu? Ya, bagaimana? Iya. Ya. Coba kere, nopi ustaz yang ceramah. Dia panggil ustaz ceramah. Nah telepon, ustaz, acara ma Pak Boting aja ini mah ceramah. Iya. Tate siaga botingnya nasa tate 10, padahal mana tate 10 saya diundangan. Tapi makadai lebih baik magati ustaz letu. Jadi nak lebih mana ustaz? Itu Pak. Nah, ustaz tak bulu toni tiba lebih. Ni sama kara kumaka di tahu tate 10 saya tipi mujoka. Akhirnya dia gak Pak si bale-bale bawa tuh. Nah itu. Kenapa? Karena membumi ini kebohongan Pak. Makanya di jembatan sirat nanti itu susah orang selamat. Nah sebab bagaimana ini Pak Joko tema merajik Pak.
balle mani bawah. Apalagi dunia digitalisasi hari ini, semua media sekarang, hei, balle mana mana, balle. Untuk mempoles ya. Nah, masyiral muslimin rahimahullah ta'ala. Ini orang-orang yang berada nanti di sirat, jembatan. Setelah itu orang yang lulus melewati jembatan itu adalah orang yang tadi orang jujur. Pertama dia kilap. Yang kedua, orang yang mendapatkan syafaat. Ada 3 syafaat itu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid, ia mengatakan 3 orang yang mendapatkan syafaat. 1, orang yang mendapatkan syafaat dari anak-anaknya atau anak yatim. Itu. Anak-anaknya dan anak yatim. Yang kedua, orang yang mendapatkan syafaat langsung dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Itu yang bisa jadi syafaat nanti dia. Pertama, yang menjadi syafaat itu adalah anak-anak kita. Ya, kalau kita punya anak yang soleh itu, ya, itu nanti akan menjadi syafaat di mizan itu. Anak kita penghafal Al-Quran. Kalau tidak ada anak tak, ya anaknya orang, anak yatim yang kusoki maka Al-Quran kita biayai. Makanya sekarang berlomba-lomba buat menjadi orang tua asuh. Anak yatim, kurang mampu, miskin, otaknya bisa menghafal Al-Quran, kita biayai pendidikannya. Maka itu sama dengan kita punya anak. Anak penghafal Al-Quran ini, bila dia nanti diberikan oleh Allah fasilitas khusus, dia akan bisa menjadi syafaat bagi orang tuanya. Yana romatu jempu itu matuanna di jembatan sirat itu. Ya, letiang ero itulah nanti yang menjemput kita untuk selamat. Yang kedua, syafaat langsung dari Nabi. Rahasianya ya banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mencintai Nabi, cintai Nabi, sayangi Nabi. Anta syamsun, anta badrun, engkau matahari, engkau bulan, engkau rembulan, engkau kesenanganku, engkau kecintaanku. Itu memuji-muji Nabi. Ya, jadi tidak ada berlebihan di situ. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Banyak-banyak bersalawat kepada Nabi. Ini orang-orang yang selalu menyebut-nyebut nama Nabi, bersalawat kepada Nabi. Itulah nanti yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad untuk masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala melalui jembatan Sirat. Ya itu. Kemudian yang ketiga, nanti syafaat dari Al-Quran. Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan syafaat kepada orang-orang yang menjadi ahlinya. Orang-orang menjaganya, selalu membacanya, ya, mengamalkan isinya. Itulah nanti akan mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Iya. Ya, jadi Al-Quran itu akan menjadi penolong, ya, di akhirat. Makanya usahakan selalu baca Quran, baca Quran, baca Quran. Karena itu dia akan menolong kepada ahlinya nanti di akhirat. Dia akan datang menolong. Ya. Kemudian setelah itu kita akan masuk surga atau neraka. Jadi setelah syarat itu, disitulah kita akan masuk surga atau neraka. Ini penduduk surga, ini penduduk neraka. Nanti lewat syarat itu, maka ada pintu khusus dibuka untuk penduduk surga, maka dibuka pula pintu khusus untuk yang masuk dalam api neraka. Jadi itu adalah tempat terakhir dari perjalanan mulai dari alam kubur sampai ke alam akhirat. Akan tetapi tadi saya sudah katakan ada orang yang akan mendapatkan fasilitas khusus. Fasilitas khusus seperti yang saya bilang tadi, para wali, orang mati syahid, para nabi itu tidak ada diperiksa di alam kuburnya, tidak ditanya lagi siapa Tuhan, siapa nabi, tidak. Ya, dia adalah orang yang selamat. Kemudian ada juga orang itu disuruh tidur seperti tidurnya pengantin baru. Ya, tidak ada lagi pemeriksaan, ya. Hanya dia suruh kembali melihat keluarganya di hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, ya. Nah, itu. Jadi yang ketiga nanti ada orang penuh dengan pertanyaan. Itu orang penuh pertanyaan tadi yang saya bilang, ditanya man rabbuka man nabiyyuka, ditanya semua. Ya seperti kita ini orang-orang awam, ya kalau tidak punya amalan khususnya kita ditanya-tanya itu, ditanya-tanya semua itu. Ya. Makanya keselamatan terbesar itu adalah zikir. Zikir. Makanya dikatakan
masalul ladzi yazkuru rabbahu walladzi la yazkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit. Yang membedakan orang berzikir dan orang yang tidak berzikir itu seperti orang hidup dan orang mati. Yaitu. Jadi zikir itu tanda hidup. Jadi kalau kita zikir itu sama dengan kita orang hidup. Tapi kalau kita hidup tidak berzikir sama dengan orang mati. Ya, makanya amalan terbaik itu adalah zikir. Ya, jadi duduk-duduk zikir, baring-baring zikir. Itu selalu zikir sama Allah. Ya, karena yang akan ditimbang di akhirat paling berat timbangannya dan ringan kita lakukan itulah zikrullah, zikir kepada Allah Ta'ala. Zikir ini macam-macam. Ada zikir lisan, ada zikir qalbi, ya, ada zikir af'al, banyak macamnya zikir. Dan itu insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang macam-macam zikir itu. Ya, ada namanya zikir sir, ya, zikir rahasia. Ada namanya zikir ruh, zikirnya nyawa. Ya, nanti ada penjelasan khusus. Mapik kogi carana zikiri na nyawai, zikiri na rahasia, zikiri na napase, ya, zikiri na tubuh, zikiri na lilai. Nanti zikiri na pakitai, zikiri na paringkalingai. Insyaallah pertemuan minggu depan, mudah-mudahan kita panjang umur. Kita akan membahas tentang macam-macam zikir. Dan orang yang tembus zikirnya ma'rifatullah, tembus kepada Allah, itu tidak akan mati. Dia nana mati. Ia nena senganwe pat pandrita tapat tasufue, maka dani gini tahu si runtu atana puang, dia nana mati itu tahu. Dia tidak akan mati lagi karena dia sudah hidup selamanya bersama dengan Tuhannya. Nah itu. Dia akan bersama dengan Tuhannya sampai kapanpun. Dan itu pembahasannya panjang. Dan tentunya minggu depan kita bahas itu insya Allah. Dan kita membuka referensinya melalui kitab-kitab Salafus Saleh. Dan kita pakai rujukan adalah kitab Al-Hikam yang lebih sederhana, lebih mudah dipahami, dan lebih banyak makna-makna yang bisa kita tarik di dalamnya. Saya kira itulah pengajian kita pada malam hari ini. Yang mau bertanya mungkin 2 pertanyaan baru kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.